Baik, assalamualaikum kawan. Bagaimana kabar? Ya, nah, silakan duduk. Sudah lawas ke dulu. Belum, baru aja. Kayak apa nih? Kita mau Jadi gini, nanti Ustadz Wawan ada kegiatan coaching supervisi akademik. Nanti pembelajarannya di supervisi, ya, begitu. Sudah siap ya? siap. Baik, Ustadz Wawan. Sebelum nanti kita supervisi akademik, maka nanti ada pra-observasi dulu. apa itu? Ada pra-observasi. Nanti ada beberapa pertanyaan pemantik yang saya ajukan kepada Ustadz Wawan ya. Baik, setelah itu nanti ada rangkaian berikutnya juga, ada observasi, mengamati Ustadz Wawan ketika dalam pembelajaran. Nanti ada pra-observasi juga ya. Insyaallah seperti itu Ustadz Wawan ya. Baik ya, kita akan mencoba berdiskusi terkait pra-observasi nanti yang akan dilakukan. Baik, kira-kira yang mata pelajaran apa yang nanti akan diajarkan ke anak-anak? Mata pelajarannya sesuai dengan tugas yang saya ampu ya. Jadi mata pelajarannya itu bahasa Arab. Cuma bahasa Arabnya ini dari tamyiz. Berarti ada hal yang baru ya, bahasa Arab namun strateginya baru. Kita fokusnya ke Al-Quran. Al-Quran, baik. Untuk kelas berapa ini Wawan? Untuk yang mau kita praktekkan nanti kita di kelas 5. Oke, kelas 5 ya. Pembelajaran bahasa Arab di kelas 5 ya. Ada berapa rombel di kelasnya? Kelas 5 itu ada 4. Yang nanti diobservasi, Wawan mengajar itu kelas 5 apa itu? Kebetulan pas jadwal itu jadwalnya kelas 5C. Oke, kelas 5C ya. Baik. Perangkat pembelajarannya sudah ada ya, Wawan ya. Iya, sudah. Baik, saya coba menanyakan melalui pertanyaan yang memantik ya. Baik, kira-kira tujuan pembelajaran nanti yang Ustadz Wawan sampaikan kepada anak-anak dalam proses pembelajarannya nanti apa? Jadi tujuannya itu ketika pembelajaran dengan diskusi dan diskusi kelompok nih, kerja kelompok dengan potongan ayat-ayat Al-Quran. Jadi siswa nanti bisa menemukan, mengidentifikasi mana yang isim dan mana yang bukan. Jadi fokusnya ke isimnya, bukan isim. Berarti materi yang akan nanti fokusnya itu adalah isim ya, Isim. dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik melalui nanti diskusi dan menempel potongan-potongan ayat serta kerja kelompok begitu. Baik, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai. Jadi areanya adalah kita menyesuaikan dengan kebutuhan pelajaran, kita menambahkan areanya berdiferensiasi. Baik, kira-kira kenapa nih Wawan dalam proses observasi nanti memilih pembelajaran berdiferensiasi? Karena memang anak-anak itu berbeda, jadi tujuannya mengelompokkan mereka sesuai dengan kebiasaan mereka, minatnya. Kami ulun mengelompokkan untuk diferensiasinya agar tujuan daripada pembelajaran itu bisa tercapai. Mereka paham isim gitu Pak. Baik, luar biasa ya, ternyata area pengembangan yang Wawan inginkan itu pembelajaran berdiferensiasi karena apa yang Wawan sampaikan tadi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari murid ya, agar nanti tujuannya tetap sama tercapai. Baik, kira-kira untuk mencapai itu strategi apa yang Wawan kembangkan? Jadi untuk strateginya nanti mereka akan dengan potongan-potongan ayat-ayat yang sudah saya tandai gitu ya. Saya berikan ke masing-masing kelompok dan itu bentuknya beda-beda. Ada yang nanti mereka menemukan itu harus digunting, ditempel, kemudian ada yang mereka tinggal tulisi dikasih keterangan. Kemudian nanti ada yang potongan-potongan, memang itu potongan mereka belum suruh motong itu, kemudian mereka belum suruh untuk mengelompokkan yang isim jadikan satu, yang lain yang bukan isim dipisahkan lagi. Karena memang di ayat Al-Quran itu kan ada 3, ada huruf, isim, dan fi'il. Jadi fokusnya untuk kali ini ke isim. Oke, baik ya. Berarti strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan area pengembangan berdiferensiasi tadi sudah
kayaknya Ustaz Wawan sudah menyiapkan begitu ya dengan kerja kelompok, potongan-potongan ayat yang berbeda-beda ya. Baik, luar biasa diskusi kita yang singkat hari ini ya terkait pra observasi yang nanti setelah ini Ustaz Wawan saya observasi ya coaching akademik dalam proses pembelajarannya. Siap aja nanti ya? Siap. Oke. Cuman ini fokusnya masih satu surah dulu, surah Al-Kafirun. Oh iya. Cuman nanti Baik. bentuknya beda kan. Oke, luar biasa ya. Satu materi nanti berbeda-beda nanti prosesnya gitu ya. Baik, luar biasa. Baik, itu aja yang bisa saya bersamai pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Mudah-mudahan nanti pas observasi Ustaz Wawan bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, amin. Baik, terima kasih. Itu saja ya. Ustaz Wawan, terima kasih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kasih senyum yang ceria dulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah Yuni pada pagi hari ini? Baik, sebelum kita belajar, Ustadz minta Mbak yang paling dekat sama Ustadz buat pimpin. Udah, kita doa lagi. Karena sama Ustadz tadi belum. Ustadznya juga biar Allah berikan keberkahan dengan doa yang disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Mbak siapa namanya? Mbak Gia. Ini nggak hafal-hafal nama Gia. Sudah berdoa. Ustadz pengen memberikan semangat buat Pian untuk belajar bahasa Arab. Selama ini belajar bahasa Arab, kenapa? Karena yang ada pelajarannya ya. Tapi ada cerita menarik ini. Ceritanya dari seorang TKI, laki-laki. Dia menjadi sopir di negeri Arab. Dia jadi TKI, jadi sopir, nyopiri bos, sopir pribadi. Kemudian ternyata dia mau pulang ke Indonesia, dia ditangkap sama polisi sana. Kenapa kamu melarikan diri dari Arab mau pulang ke Indonesia? Aku sudah nggak digaji beberapa bulan di sini sama bos, nggak digaji. Kenapa kamu bisa nggak digaji? Karena aku mencelakakan bosku. Mencelakakannya kayak apa? Kalau ke Arab itu kita harus bisa bahasa apa? Bahasa Arab harus bisa ya. Kalau kita ke Inggris berarti kita harus bisa bahasa Inggris. Kenapa kamu mencelakakan? Begini ceritanya begini. Jadi ketika sopirnya itu menyopiri bosnya dengan mobilnya mau ke kantornya ya, laju, mobilnya laju. Ini cerita singkat aja, laju. Kemudian di tengah jalan ternyata ada batu ganal gitu. Ada batu ganal. Terus si sopir ini mau menghindar, mau ke kanan atau ke kiri, tiba-tiba bosnya bilang gini, hajar. Pahamnya sopir dikira suruh mengajar, hajar aja. Oke bos, hajar. Ternyata terpental lalu kecelakaan dan bosnya meninggal. Kemudian dia melarikan diri ke Indonesia beberapa bulan berikutnya. Tapi kemudian ditangkap. Kenapa? Karena bosku itu itu tadi pahamnya hajar. Gak tahu, kurang paham dengan bahasa Arab. Jadi kalau memang kita paham, harusnya begitu ya kan. Kalau nggak paham jadi hajar, kalinya batu, hajar. Bukan bahasa Indonesia, hajar. Gitu ya. Oke, kita sudah belajar tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Huruf sama isim ya. Kalimat dibagi menjadi tiga.
Kalimat yang pertama huruf, yang kedua isim, yang ketiga fi'il. Baik. Kata kunci yang biasanya Ustadz berikan apa? Kalau bukan huruf dan bukan isim, maka dia fi'il. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita murojaah dulu surah Al-Kafirun, karena hari ini kita akan fokus mempelajari surah Al-Kafirun, dan fokus kita hari ini kita akan lebih mengenal lagi isim. Kita akan menemukan isim. Kita belajar tentang isim. Baik, baca dulu surah Al-Kafirun. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, pertanyaan dari Ustaz. Ada sebuah kalimat yang Ustaz tulis di sini. Al-mu'minu. Kemudian qabla. Kemudian ala. Lalu yajlisu. Silakan nanti kalian lihat mana. Waalaikumsalam Mbak Dira. Dari mana Mbak Dira? Dari atas ya, Baik, silakan simak penjelasan dulu ya tentang isim. Mana suaranya? Gak bisa ya? Baik, silakan disimak penjelasan singkat tentang isim. Ini singkat aja, cepat aja, nggak sampai 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat thalibat, ahlan wa sahlan fi darsil lughah al-arabiyyah. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita bahasa Arab tamyiz, yaitu tentang isim. Berikut penjelasan singkatnya. Simak, perhatikan, dan pahami. Sederhananya, isim disebut dengan kata benda, kata sifat, dan kata nama. Dan berikut adalah ciri-ciri isim serta contoh isim. Yang pertama, berakhiran tanwin. Contohnya kalimat Muhammadun, masjidun, sholihan, qaumin. Yang kedua, berakhiran kasroh. Contohnya adabi, absori, samai. Yang ketiga, berawalan al, al-masjid, al-kafir, an-nahar. Yang keempat, berawalan mamimu, muttaqiina, mitlun, mukhtalin. Yang kelima, diawali awamilul ismi. Awamilul ismi adalah huruf-huruf yang ada di dalam kolom 1 sampai dengan kolom 6. Contoh kalimatnya, fil ardi inna dina la syarika. Yang keenam, menunjukkan nama orang, nama tempat, ataupun nama benda. Kalimatnya seperti Muhammadun kalimantan saburatun, atau as-saburatu, saburata, as-saburatu.
Ciri yang ketujuh, berwazan fa'ilun. Contohnya kasyifah, kafirun, al-kafir, al-kafirun, al-kafir, qatilun atau qatilin atau qatilan dan lain sebagainya. Ciri yang terakhir dari ciri-ciri isim adalah kata majmuk. Kata majmuk adalah dua kata yang disambungkan menjadi satu. Kalimat yang pertama adalah isim nakirah ditambah dengan dhamir kolom 25. Contohnya, kitabun ditambah dengan kum menjadi kitabukum. Dinun ditambah dengan bu menjadi dinum. Qulubun ditambah dengan hum menjadi qulubuhum. Demikian penjelasan singkat tentang isim yang kita pelajari hari ini. Semoga dengan penjelasan singkat tersebut bisa kalian pahami dan bisa kalian praktekkan langsung mencari isim dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian selamat belajar dan semangat mengerjakan. Cari isim-isim yang ada di ayat-ayat yang Ustaz berikan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami? Videonya bagus nggak? Apa yang ditangkap dari situ? Pengertian? Apa pengertian isim? Pengertian isim secara sederhananya apa tadi? Kata benda dan kata sifat. Oke. Nama bisa nama apa aja? Nama barang, nama tempat, nama orang. Oke. Bisa dipahami ya? Baik. Ustadz sekarang membagikan sesuai dengan kelompok pian. Nama semua Pak. Beda. Sesuai dengan kelompoknya ya. Silakan dipelajari dulu kertas yang paling atas. Beda-beda ya yang dipelajari sesuai dengan kelompoknya. Nah, pelajari dulu yang ini. Ini adalah kalimat isim dan kalimat bukan isim. Bisa dipahami bedanya nggak? Dari ciri-cirinya ini sudah ada ciri-cirinya kira-kira apa? Kenapa dia disebut dengan kalimat isim yang ada di sini, kemudian ini bukan isim? Nah, itu adalah keterangan daripada ayat, potongan ayat, kalimat-kalimat kemudian diberi keterangan apa ini, kalimat ini apa, kalimat ini apa, kalimat ini apa. Ini contohnya. Nah, ini nanti tugasnya apa ini? Ini maksudnya dia apa? Ada di Pak. Oh, ini nanti kita tulis full. Langsung ditulis di sini ya, sesuai. Ya. Ini maksudnya jadi kiamat. Ya. Bisa dipahami. Iya, Pak. Boleh, silakan nanti ketika kalian mengerjakan boleh melihat buku. Iya, ciri-cirinya apa? Sesuai huruf ini, kalau isim ini ciri-cirinya biar ini. Oke. Kasih. Kalau yang itu bisa dipahami nggak? Itu singkatnya ya, keterangan isim. Baik, kalau sudah bisa dipahami, boleh kalian langsung mengerjakan tugasnya. Tugasnya ada di halaman berikutnya. Yang kelompok 1 kalian harus menggunakan gunting dan lem. Gunting dan lem. Karena kalian harus memotong ini. Silakan didiskusikan, dicari sama-sama mana yang isim dan mana yang bukan. Yang kelompok ini silakan dikelompokkan masing-masing ya. Ada 3 kertas. Ya, yang kalian cari isimnya dulu. Isim. Kita hari ini fokus ke isim. Kalau isim sudah ketemu semua,
Baru silakan lanjutkan yang lain. Jam ya. Bon. Ustaz, yang di depan. Ya. Iya, ini di depan tadi contoh. Ditulis ya. Jangan buat anak di sini. Iya, di tangan saya. Nah, ini jemput. Nah, kayak gini nih kamu. Bisa dipelajari. Itu ini emang bukan jawabannya kayak bisa kerjasama. Silakan buka bukunya. Punya lengkap kan namanya kolomnya. Nanti yang nggak lengkap kolomnya boleh minta sama Ustaz. Minta biar Ustaz kirimkan lagi. Ini nih semuanya di sana sini. Langsung ke sini aja. Tulisnya di sini. Ini boleh dipatul, boleh dipatul. Boleh dipatul. Boleh. Bantu semuanya bagi dulu. Boleh. Dipatul semuanya boleh. Ini nggak usah dipotong ya ini kan contohnya. Nah, yang dipotong ayatnya. Yang usah garis berarti. Ya, cari mana isimnya, silakan dipotong. Isim dikelompokkan jadi satu, yang bukan isim dikelompokkan jadi Nah, ketika kelompok kalian nempel itu ya, Ustaz nanti ketika minta kalian menjelaskan ini kenapa jadi isim, ciri-cirinya apa gitu harus tahu. Ya. Ini garis-garis ini. Ya, sudah. Oh, nanti papa kira kulit itu di sini. Sesuai garisnya. Ya, masa cuma satu huruf ini. Kalau memang hurufnya cuma satu ya satu. Kalian nanti. Kameranya nulis. Ya. Kalau ini enggak? Nah, tidak ada. Fokus dari isim dulu ya per ayatnya. Per ayat cari isimnya. Biar urut nanti. Per ayat cari isimnya. Sama. Ayo. Langsung kan tulisi apa isimnya mana gitu dulu baru nanti dicari ciri-cirinya. Yang isim yang mana, yang bukan isim yang mana. Mau selanjutnya juga bisa. Berarti kalau ada Ini dipacu aja biarnya. Terus semua boleh. oh ya, mana warna jadi kami Mbak Bila emang ikut sini ya? Bila ya? Beda. Kan ini beda-beda. Iya. Beda. Ini cuma contoh. Isin dulu. Dicari dulu. Oh, dicatat dulu. Catat yang udah di sini. Boleh lah makan snacknya dulu. Makan snack. Kira. Nanti dulu ya. Apa? Nah, dulu. Isimu mana sih? Isis. Nah, Mira. Mira katanya boleh makan snack ya? Motongnya nggak usah bagus-bagus amat, yang penting dipotong, ditempel ya. Ini emang suka seni nih yang kayak ini. Motong, ditempel. Kalau di kamar penuh dengan tempelan, Mbak. Ya.
Kalau pengen cepet hafal bahasa Arab, bahasa Inggris itu tempel kosakata di rumah, di kamar. Berwazan itu tulisannya sama kayak gitu. Fa'ilun. Tapi ada yang penulisannya lain ya, caranya seperti ini. Wazannya fa'ilun. Ini kalimatnya kafirun misalnya. Tapi kadang ada yang menulis kafirun itu nggak kayak gitu, tapi langsung kayak gini, kafirun. Paham ya? Terus ada juga karena ini kafiruna, kalau banyak ya, ada yang menulis kafiruna. Nah, kalau kalian perhatikan apa namanya, Al-Quran itu memang kadang ada tulisannya berbeda tapi sama anunya. Ya. Karena kalimat ada berapa? 3. Fokus ke isim dulu yang penting ya. Boleh dipotong-potong dulu, nanti cari isimnya yang mana. Yang kedua. Gak cukup, ini nanti gak cukup kalau buat ini paling cuma buat Oh, ini jadi. makanya tak kasih juga di atas itu masing-masing. Ya. Berarti harus dulu Arab Ya. Bisa. Kalau misalnya saudaranya banyak, maka ditulis misalnya huruf. Saudaranya banyak, kolomnya disebutin aja kolom 1, 2, 3. Kalau cuma 1, saudaranya bijarin. Kalau saudaranya banyak, kolom 1, 2, dan 3. Kalau saudaranya banyak itu lebih dari 2. Lebih dari 1. Nah, lebih dari 1 bilang aja saudaranya banyak. Berarti kalau lebih sedikit takutnya. Sama aja sama. Nah, ada lagi yang biar pian paham, karena di ayat Al-Quran itu memang ada yang misalnya begini, ma sama dengan ma sama dengan ma, ini sama. Ada juga la sama dengan la. Nah, sama. Kalau saudaranya banyak, tulis aja langsung huruf saudaranya banyak, kolom 1, 2, dan 3. Langsung fokus ke yang lain, kalau misalnya belum ketemu, kerjakan yang lain biar kawan yang mencari dulu. Bisa ya? Beda, lanya harus lam alif sesuai dengan tulisannya. Ya, ayo. Man, biar langsung tulisnya aja mana yang huruf, mana yang isim gitu ya. Coba fokus isim aja dulu. Fokus cari isimnya. Fokus cari isim dulu. Itu yang keterangan di sana tadi apa? Fa'ilun, wazan fa'ilun. Kafirun, tulisannya kadang ada yang tulis kafirunnya kayak gitu. Nah, apakah di sini ada ayat kedua ini nggak ada, ayat ketiganya ada nggak? Mana isimnya? Jadi tulis isim gitu.
Ya. Ciri-cirinya apa itu tadi? Berwajah. Nah. Kalau ayatnya yang ketiga cuma itu isinya, cari di ayat yang lain, ayat berikutnya. Ini apa dia? Memangnya tidak. Kira tadi diraih di sini. Sudah bisa dilihat dari potongannya. Jangan sampai hilang ya, udah dipotong, jangan sampai hilang. Boleh langsung delete, boleh. Body shaming, face shaming. Juga tidak. Ini nanti dari aku aja. Coba berapa? Iya. Kamu berapa? Iya. Dari ayat berikutnya dulu yang isi, dari isi. Yang lain ada yang potongannya, cari di sini ada isinya. Mana isinya di situ? Buat dan kemarin itu ada nggak? Cari isinya di satu aja. Ini nih yang Di ayat ini loh, ayat ini loh. Yang ada satu. lanjut ini. Iya. Kenapa itu, Mbak? Apa cirinya? Ini antum ini. Ya, Nanti lihat berdua. awalan ini tadi kelas apa? Nah, bisa dipasul dibaca pakai kalimat itu aja. Nah, ciri isinya itu kan. Oke, ayat berikutnya nih. Cirinya apa tadi? Duduknya anak, duduknya anak lagi, aku dari anak.
lagi punya anak, pengen dewasa. Iya. Namanya sedikit. Isimnya udah ketemu semua? Sudah. Isimnya udah ketemu semua? Dua. 2 aja. Dari berapa ayat itu? Iya. Wow. Salah. Dua. Coba tengok lagi. Coba di ayat 4. Itu ayat 4. Bukan, ini ayat 1, ayat 2, ayat 3. Gak disengaja. Kira. Makanya dibuka. Tulis gak sini? Ayo cari lagi isimnya. Fokus di isim. Habiskan isimnya dulu. Ditulis aja. Cari isimnya. Di awal ada atau ditulis aja. Ini korek nih. Tulisannya coba tengok penjelasan di papan tulis itu. Ustaz yang tadi apa? Kafirun, ada balanya. Tulisnya kafirun. Sama dengan. Aku sudah itu belum. Kan emang dipisah. Ya. Beda. Ini emang ada tasdidnya. Ada. Ini fi'il. VS. Fokus ke isim dulu. Cari isimnya dulu. Isimnya dulu. Cari isim. Mana isimnya? Iya. Yang isim cari dulu isimnya. Huruf nih, huruf. Yo Apa itu? Isim. Baca dong ininya tadi penjelasannya. Iya, isim. Rawan al. Ciri-ciri kalau bilang isim berarti harus tahu ciri-cirinya apa. Mana tujuan lama lain? Oh iya, ada. Ditulis ditulis di sana, Mbak. Nah, terus selain gerak-gerak takbir apalagi tuh cirinya? Ada 2 dia ciri-cirinya. Ayo. Jepang. Kira-kira sama nggak? Bikin sama fa'ilun. Terus udah ciri-ciri nggak? Ya udah berarti ciri-cirinya apa? Ya sama apa tadi? Dia ditulis. Cari yang lain, isimnya lagi. Nah, apa lagi? Ini baru koi. Buat lain. Abatum itu sama dengan ini. Abatum. Itu ciri-cirinya di sini. Nih, berakhir
berakhiran tum. Isim. Itu matu. Nah, itu. Natu. Itu apa? Apa? Lalu tatuma tumbitu matuna tunatuna. Lalu tatuma tumbitu matuna tunatuna. Sudah ketemu semua di sini? Ayat 2 aja yang enggak ada. Yang enggak ada cuma ayat 2. Beda Najwa. Itu kita Iya, ini itu yang ngumpul. Ciri-cirinya apa? Kalau fiil itu kan ada berapa di berawalan, ada berakhiran. Yang berawalan itu cuma mudhari. Yang berakhiran itu fiil amar sama fiil madhi. Nah, cari itu apakah cirinya berawalan atau berakhiran. Fiil mudhari berawalan ya yusat Sudah nggak ya huruf? Belum. Baca. Baunya lagi sedikit. Ini apa ini berawalan apa ini? Terus ya ciri-ciri apa? Berawalan apa ya yusat Syahirat. Ciri-cirimu ya yusatu akuna dulu ya sama isinya udah ketemu semua masih ada 2 isinya yang belum diambil. Isinya nanti Ustaz tanya ada berapa katanya. Bisa jadi masing-masing kelompok beda sesuai pemahamannya. Ya beda, sudah dipisah tuh. Iya. Berarti huruf. Dua-duanya huruf. 3. Oh iya, 3 tuh huruf. Sama aja. Ada yang juga ada sama. Jadi, lalu Ya, apa itu? Ustaz. Pon. Apa tadi? Kita lalu sana tahu Tum. Itu tadi saya bilang apa? Fa'al tum. Berakhiran tum itu apa? Fi'il apa? Madi. Baik. Kalau amar kan ciri-cirinya lalu lana itu aja. Kalau madi lalu tanah tatuma tum ti umatuna. Dia kalian lelaki. Antum turun Iya bisa. Beda. Iya tadi. Ini Ini abiduna apa ini? Abiduna. Coba bisa ditengok di papan tulis itu. Kafiruna. Abiduna sama. Sabar. Ini isim. Ini isim. Oh, hurufnya kayak gitu. Ini Antum ya kalau ada dua itu jadiin satu. Beda. Anak huruf mana? Jangan dipisah-pisah. Saya sendiri. Mana? Saya sendiri. Nih. Itu aku. Bunganya.
Saling tidak. Iya. Kenapa Mbak pulang? Sabar. Bisa dibalik nggak? Pun, waalaikumsalam. TV ini memang dipotong atau disambung nih? Ya itu emang Dipotong. itu masing-masing itu ada 2 kalimat. Ini bukan video kan? Itu kan? Ya, Nah, pas. Yang penting kan lah. lah itu saudaranya ada berapa lah? Lah. Ya Ustadz tanya lagi, saudaranya lah ada berapa? Kalau cuma 1? Banyak. Banyak, kalau berapa aja? Lah ini sama lah ini beda nggak? Beda dong, tulisannya aja beda. Tuh. Kolom satu coba. Oh iya kalau Li untuk, la untuk. Nah, saudaranya banyak. Kolom 1 dan kolom berapa tadi? 4. kamu nulis 14. berapa nih kalau mau nempel kamu tadi kan Berarti kan huruf nanti aja hurufnya kritis saya dan aja hurufnya kita jadi kesini Sama. Boleh langsung aja tulis 2 di sini. Atau ditulis bahasa lagi boleh. Pilih nah. Ya ayo masa lupa. Cari dulu dari huruf. Kalau nggak ada di huruf cari di isim. Ya ayu hawa. Kalau huruf berapa? Kolom 24, 25, 26 itu dong. Apa saudaranya siapa? Dinukum. Dinukum itu aslinya berapa kata? 3. 2. Dinukum tadi di keterangan apa itu? Ini dinukum. Asalnya dinon ditambah kum. Apa ini jadinya? Kalau tambah jemuk itu apa? Nah, atau kata majemuk itu apa? Ciri-ciri apa atau apa? Ya kalau ini udah ditulis. Oh, tinggal dikali dinukum tadi mas. Ya, tadi dengar nggak? Dinukum tadi. Memang ciri-cirinya apa? Apa tadi? Dua kata yang jadi satu apa? Sini nama geser 5 menit lagi. kolomnya kan. kolom berapa pakai itu? Lain. Itu coba abatum itu sama dengan itu faal tum tuh yang sebelah kiri bawah faal tum berakhiran tum. Wah, ini rasanya saudaranya banyak. Apa cirinya? Berakhiran tum. Ayo masih ditulis nanti mana yang isim, mana yang fi'il mati. Ini
Zahira sudah nulisnya? Ditulis ya, yang itu yang ditembak ya. Dia berkasroh. Gak harus ada loh. Kalau emang gak ada ya udah gak ada. Lebih dari La yang mana? Oh anunya kak, hasilnya yang dicari tadi. Tiganya kak. Jalur dalam membaca lebih dari 3. 14 sudah. Lebih dari 2, lebih dari 1 kalau huruf itu boleh dibilang banyak. Misalnya la, tadi kan ada saudaranya banyak. Atau maksud Pian itu potongan la-nya ada berapa gitu? Bukan. Kalau yang ada huruf kanan berapa? Oh, kalau berapa aja coba? Pasti lebih dari 3. Mulai dari kolom 1 coba. 1. Kan sama Nah, ada. depan. Terus? Isi. Kalau berapa Joy? Lah untuk kolom ada tuh ada. Satu aja, ada 3 aja. Gimana Ini ya? beda huruf kan? Sai beda kak? Ada 5 kalau 3 loh. 3 aja. Beda huruf. oh. La-nya kan harus lam alif. 7 14. Jadi 14 16. 16. Lanya tuh yang bentuknya gini. Yang ada dalam alif ya. Isimnya sudah ketemu ya? Sudah semua di sini. Oke. Coba tunjukin mana yang isim yang udah ditempel. Ada berapa tuh? 4. Oke. Wah, 3 dan 2 kita ulang 13. Satu lagi. Kan kalau yang pada saudaranya banyak kan ada langsung kolomnya aja. Ya, apa? Terus ini apa? Nggak apa-apain. Ma itu sama itu tulisannya? Berapa Wah? Yang tadi itu kalau berapa dari yang berdua? 14 sama 1. Ada. 2 bunga, iya bunga, bunga, anta, bunga, antum, anti, antuma, antuna, ana, na. Satunya Domir, kolom. Domir, carinya domir. Domir kolom 24. Ada enggak? enggak ada. Sampai 23. Kolom 24 ada. Nah, berarti dia apa? Berarti dia apa? Anak. Anak apa anak? Huruf. Tulis huruf kolom 24. Cari lagi isimnya itu. Isimnya yang satu lagi. Ada enggak isimnya? Ciri-ciri isim diingat. Diingat ciri-ciri isim potongannya. Mulai dari ciri yang pertama itu apa itu? Berakhiran tanwin atau berakhiran kasro. Dua menit lagi. Tante bantuin aku sebelah sini. Sudah yang isim sudah ditandai semua. Berawalan. Gitu itu cirinya cuma satu atau ada berapa? Gitu. Siapa tuh? Ada. Oh. Gitu.
Oke, sudah. Baik, sudah ya. Oh ini kata majamu berwazan fa'ilun. Nah, tadi nggak dibagi. Kata kasrah benar. Oh iya. Ini berwazan fa'ilun loh. Ya. Oke. Baik, cukup ya. Yang penting isim sudah semua kan? Sudah isimnya, sudah ditulis semua. Di sini sudah ditempel semua, yang sana sudah isim ditandai. Sudah, oke. Baik, stop dulu, kita lanjutkan nanti. Ustadz mau coba mulai dari kelompok sini, tampilkan isimnya mana hasil dari pencarian pian. Sambil berdiri. Nah, ditunjukkan. Waalaikumsalam. Ya, nabung ya. Aku. Berataan. Berataannya nantinya Ada berapa? Ada berapa? Yang lain silakan menyimak Mbak Nadira ya. Tampilkan ke kamera. Dira juga. Oke, silakan dibacakan isimnya apa aja yang pian dapat. Berawalan. Ciri-cirinya berawalan A. Oke, terus Hamidun. Ciri-cirinya berakhiran tanwin dan berwazan fa'ilun. oke, terus Dinukum. Ciri-cirinya kata majemuk. Ini berakhiran kasur. jadi ada berapa pian dapat isim? Ada 4. Oke, yang lain Penting nomor 1. ada 4 ya. Kelompok 1 mendapatkan 4 isim. Silakan kelompok berikutnya ditampilkan dulu seperti apa isimnya, ada apa aja, silakan dibacakan isimnya, ciri-cirinya dan jumlahnya ada berapa. Al-kafiruna berawalan al berwazan fa'ilun. A'biduna berwazan fa'ilun. Ya. A'bud. Abudu fi'il madhi berakhiran tum. Yang Ustadz minta dibacakan isimnya aja. Dinukum isim kata majemuk. Ini berakhiran kasroh. Amidu berakhiran tanwin dan berwazan fa'ilun. Yang A itu juga. Yang A itu. Bukan. Coba tengok Ustadz yang isim. Isimnya ini. Abatum ini. Salah tulis. Berarti ada berapa isimnya itu? Ada Hitung. 5. Dapat 5 ya. Sini tadi berapa tadi? Mbak, kelompoknya tadi ada berapa? 4. Sini 5. Oke, silakan kelompok terakhir. Isimnya yang pertama ada berawalan al sama berwazan fa'ilun. Kalimatnya apa namanya? Al-kafirun. Al-kafiruna. Yang kedua? Yang kedua Nggak ada. Ayat kedua. Ayat ketiga? Ayat 3 paling bawah. ayat ketiga isim berwazan fa'ilun. Apa itu kalimatnya? Abidun. Abidun. Terus berikutnya ada ketemu 2 sudah. Terus Isim berakhiran apa ini? kalimatnya dibaca dulu apa kalimatnya? Abidun. Abidun. Akhiran tanwin Nah, berwazan selain fa'ilun. fa'ilun 3. Terus Ayat keempat isim berwazan fa'ilun. apa kalimatnya? Abiduna. Abiduna. Oke. Terus Yang terakhir isim berakhiran kasroh. berakhiran kasroh. Ada lagi nggak? Yang paling bawah ada lagi nggak? Cuma satu aja isim yang paling bawah. Coba tengok tulisan biar. Isim salah satu. Oke. Ya. Baik, terima kasih penyampaian semuanya. Ustadz melihat di sini ada 4 ya tadi, ketemu 4.
sini ada ketemu 5, di sana ketemu 5 juga. Dan ternyata kalau kita lihat lagi isim yang ada di surah Kafirun tadi, coba perhatikan ini. Kafirun bisa ditulis dengan ini. Luasannya ini. Nah, berarti di kelompok sini tadi ada yang coba tengok apa? Yang isim. Abidun di nukum. Oh, ada ini satu lagi nih. Ada yang kayak tercecer. Abiduna. Di sini abiduna pian tempel bagian fi'il. Nah, abiduna tuh. Kafiruna. Abiduna. Sama ini. Berarti dia apa? Isim wazan fa'ilun. Berarti ada berapa kalimat abiduna? Ada 2. Berarti harusnya ada berapa isimnya? 5. 6. Oh, 6. Jadi isimnya harusnya ada 6. Beda syuting. Gimana? Ya memang tulisan yang kayak gini memang harus dipahami khusus ya. Kafiruna. Karena rata-rata kalau kita jadi wazannya ini tulisannya seperti ini. Cuman kadang memang di ayat Al-Quran ada tulisnya Pak ini. Baik. Pelajaran kita hari ini cukup ini ya, tugasnya silakan dikumpulkan. Oh iya Ustadz lupa, silakan ditulis namanya dulu siapa aja. Ini tulis nama semua. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dan hasil dari teliti apanya yang harus kita teliti? Mengerjakan soalnya. Melihat ciri-cirinya. Ciri-ciri apa? Isim. Nah, memang ada 2 yang bikin bingung ya. Ada fi'il madhi sama ada kata majemuk. Kata majemuk dan fi'il madhi itu yang kadang bikin bingung. Sudah kau start doa. Oke, dikumpulkan dulu. Lu nggak usah. Nanti Ustaz tekan. Aduh, Ini Ustaz. Gila itu. Oke. Oke. doa kau start. Yuk. Ini pas mana? Berikutnya minggu depan kita masih ada belajar lagi. Sekali lagi ya. Minggu depan kalau kita masih ada pertemuan lagi kita. Oh iya ya tanggal merah. Kalau misalnya kita masuk kita akan lanjutkan mencari isim fi'il ya. Fi'il hari ini sudah isim, minggu depan fi'il. Jangan start. Oh ya. Baik, mari kita berdoa. Sudahi kita yuk. Najwa kan. Siapa tadi yang mimpin doa? Mbak Gia. Mimpin doa lagi, silakan duduk yang solid. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajarannya di supervisi oleh saya luar biasa ya. Dan hari ini insya Allah kita akan melakukan maksudnya pasca observasi setelah kemarin pra observasi dan hari ini pasca observasi. Baik, kali ini kita menggunakan alur tirta ya, ada tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab. Baik, usahawan ya, santai saja, jangan tegang. Kenal Tirta. Oh iya. Kenalnya Dokter Tirta. Baik ya. Kira-kira setelah kita pembelajaran kemarin, saya observasi tujuan pertemuan kita hari ini, kira-kira apa tujuan pertemuan kita hari ini? Mungkin bisa ke semacam refleksi atau apa gitu ya. Refleksi ya. Jadi merefleksi apa yang sudah kemarin kita lakukan bersama ya. Bukan hanya usahawan melakukan, tapi saya juga ikut dalam hal itu ya. Dalam artian saya mensupervisi pembelajaran yang usahawan lakukan. Baik, tadi tujuannya yang usahawan sampaikan adalah merefleksi ya. Dan kira-kira apa yang perlu kita refleksi usahawan? Apa ya, dari mungkin proses pembelajaran kemarin bisa kalau dari apa namanya RPP-nya ini seperti apa menurut yang adakah yang kurang yang seharusnya ulun masukkan di sini meskipun waktu aksi ulun proses pembelajarannya itu nggak ada juga. Saya kira apa yang usahawan kemarin itu lakukan ketika proses pembelajaran luar biasa, rencananya sudah masuk semua yang akan dicantumkan dalam RPP. Kira-kira ini kekuatan keunggulan apa yang usahawan miliki ketika kemarin tentunya dalam proses observasi. Waktu untuk proses pembelajaran ya, kekuatannya yang pertama yang kelebihan gitu, kelebihan usahawan gitu ketika kemarin proses pembelajaran di kelas 5C. Yang pasti yang namanya guru kan harus menguasai dulu materi yang mau disampaikan. Yang kedua berikutnya itu tahu kondisi kelas, karakter kelasnya seperti apa, memahami anak-anaknya itu seperti apa ya harus paham. Kemudian bagaimana cara mengkondisikan mereka, terus bagaimana kita membuat mereka senang ketika pembelajaran dengan kita. Nggak cuma senang tapi paham juga dengan apa yang kita sampaikan dan mereka pelajari. Luar biasa ya usahawan, kekuatan kelebihan yang dimiliki sebagai seorang guru itu bagaimana cara memahamkan, paham dulu ya, usahawan paham dulu bagaimana mengondisikan anak murid yang agar belajarnya lebih nyaman ya. Saya kira ketika observasi sudah saya lihat seperti itu ya, luar biasa. Nah, kalau tadi itu adalah kekuatan, kelebihan, keunggulan usahawan, nah kira-kira adakah kekurangan yang usahawan rasa ketika proses pembelajaran kemarin? Kekurangan kemarin kita kan menggunakan waktunya 60 menit ya. Sepertinya memang untuk mereka mendiskusikan apa yang kita sampaikan itu, apa menjadi tugas mereka itu membutuhkan agak banyak sedikit waktu agar mereka bisa menemukan apa yang harus mereka dapatkan, apa yang mereka cari, kemudian menyampaikan hasil dari yang mereka cari. Ya, kira-kira dalam proses pembelajarannya kemarin yang usahawan deskripsikan, sampaikan di pra pembelajaran diferensiasi, kira-kira sudah terlaksana itu? Insya Allah sudah terlaksana dengan model diskusi, mendiskusikan tentang potongan-potongan ayat, mana ayat yang potongan ayat atau kalimat-kalimat mana yang masuk ke jenis isim dan yang lainnya gitu dengan potongan-potongan ayat itu. Oke, luar biasa ya. Diferensiasinya sudah termuat semuanya, baik dari konten tadi ya,
apa namanya prosesnya juga, kira-kira produk hasil akhirnya itu gimana Ustaz Wawan? Produknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada yang mereka menulis di kertas yang sudah disediakan, kemudian ada hasil tempelan dari hasil mereka memotong-motong, dikelompokkan dengan sesuai jenisnya itu. Kemudian yang satunya itu kemarin ulun suruh untuk apa itu namanya, langsung memberikan keterangan di bawahnya. Ada yang memotong, memberikan keterangan di bawah, sama satu lagi apa namanya, pokoknya memisahkan jenisnya itu. Oke ya, oke lah, biasa diferensiasinya yang Ustaz Wawan muat dalam FWP sudah terlaksana semua, baik dari konten, proses dan produk ya. Kira-kira ada lagi kelemahan, kekurangan yang mungkin Ustaz Wawan rasakan gitu ketika dalam pembelajaran yang saya observasi kemarin? Kelemahannya apa? Kemarin ada kendala dikit waktu awal mulai ya, itu tentang sound gitu, suara yang dari TV. Alhamdulillah sebentar aja. Kemudian ada satu yang luput, satu anak yang dia kan anak apa namanya, khusus lagi ya, anak khusus itu. Itu saya hilap gitu. Maksudnya belum kira dia tuh masuk ke kelompoknya, ternyata dia kan lambat datang. Dia lambat datang, menyusul kawan-kawan sudah belajar, dia baru menyusul datang. Kemudian dia ikut kelompok yang bukan semestinya. Baik, kesalahan luar biasa ya. Nah, tadi kekuatan sudah, kelebihan sudah, keunggulan sudah ya. Kekurangan yang saya sampaikan juga luar biasa ya. Saya kira kekurangan tidak bukan jadi sebagai masalah ya bagi kita. Ada juga saya kemarin ya kekurangan yang kita temukan kemarin sama masukan demikian itu di apa, penyampaian ketika tugas itu, waktu mengerjakan tugasnya belum lupa menyampaikan. Kemudian waktu mengerjakan tugas. Waktunya ya. Oke. Baik, kalau berarti ada keliru tolong diperbaiki ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Wawan. Pertama tadi waktu yang 60 menit 30 kali 2 JP itu ya. Mungkin nanti tadi masuk juga waktu yang lain sebagainya dalam pembelajaran, diskusi, tugas dan lain sebagainya itu kurang ya, sedikit ya. Oke, kurang sedikit. Ada pun tadi juga teknis, soundnya juga ya, terkait antara laptop ke TV, itu teknis ya. Yang selanjutnya juga ada satu anak khusus yang mungkin Ustaz Wawan sampaikan salah perkiraan ya, harusnya masuk kelompok ini gitu ya. Dia milih kelompoknya. Dan juga tugas yang lupa menyampaikan berapa menit mengerjakan tugas begitu ya maksudnya ya. Baik Ustaz Wawan, dari hal yang mungkin masalah bagi Ustaz Wawan nanti kira-kira rencana ke depannya memperbaiki waktu tadi soal anak-anak, waktunya lupa menyampaikan gitu. Ya mungkin nanti akan lebih menjelaskan lebih lagi tentang tugasnya itu seperti apa, waktunya berapa menit untuk mengerjakan agar terkontrol ya, waktu buat mengerjakan, kemudian mereka mendiskusikan bersama-sama atau mempresentasikannya. Kemudian untuk soal itu memang semestinya cek dulu, cuman karena memang waktu ulun jamnya padat. Full kan sehari ngajar itu full dari pagi sampai jam terakhir siang sampai setengah 3. Yang lainnya kemudian untuk yang mbak yang khusus itu tadi memang sepertinya harus dia dipastikan dia ikut kelompok yang apa, ikut yang menempel, yang apa motong-motong, nah dia sebenarnya suka.
Oke, luar biasa ya Serawan ya, dari rencana aksi yang Serawan sampaikan. Yang saya bisa tangkap ya Serawan ya, pertama tadi manajemen waktunya lebih diatur lagi gitu ya, terkait RPP rancangannya dengan implementasinya di kelas begitu, sehingga nanti waktunya cukup sesuai dengan aturan yang sudah disekolahkan gitu ya Serawan ya tadi ya. Nah selanjutnya juga sebelum tugas juga Serawan tadi mau menyampaikan dulu waktunya berapa, instruksi tugas-tugasnya apa gitu tadi kan. Selanjutnya terkait teknis ya cek dulu, cek dulu, cek sound ya, sudah tahu tadi kejadian yang kemarin itu tidak terulang lagi. Untuk mulai yang mungkin berkebutuhan khusus, nah tadi Serawan luar biasa rencana aksinya mengelompokkan sesuai dengan kelompok yang sesuai, yang mungkin lebih yang membantu dia begitu baik ya. Kira-kira untuk mewujudkan rencana Serawan tadi, mewujudkannya ya, siapa yang bisa membantu Serawan? Membantu apa ya? Membantu dalam dan mengingatkan, membantu secara teknis atau bagaimana? Kira-kira siapa yang Serawan pikir yang bisa membantu? Kalau biasanya pun minta tolong atau minta untuk dikasih arahan itu kan ke koordinator mapel, kalau enggak ke langsung wakakul kurikulum, atau ulun juga bisa minta minta ilmu atau minta arahan itu dari kawan-kawan guru-guru yang lebih berpengalaman, terutama yang guru-guru penggerak yang sudah diajari luar biasa, biar ulun belajar dari mereka. Baik ya, jadi untuk mewujudkan rencana aksi tadi, Serawan perlu bantuan dari rekan sejawat ya, bahkan tadi ada wakil kepala bidang kurikulum juga untuk lebih mengarahkan dan memberikan praktek baiknya, berbagi praktek baik begitu. Baik, Serawan terima kasih diskusinya pada hari ini luar biasa, banyak hal yang didapatkan ya. Kira-kira setelah kita diskusi ini apa yang Serawan dapatkan? Yang jelas nggak cuma setelah kita diskusi ini, tapi sejak kemarin persiapan sampai dengan sekarang ini, alhamdulillah luar biasa. Saya jadi menemukan RPP yang bisa saya tinggalkan, misalnya saya udah nggak di sini lagi, dan nanti bisa jadi kalau saya sudah pindah ada yang mengganti saya, dia nyaman melihat apa yang harus dikerjakan, saya siapkan perangkat-perangkatnya, tinggal dia mengembangkan lagi untuk ya, proses dan lain sebagainya. Luar biasa ya Serawan yang meninggalkan jejak yang baik ya bagi rekan-rekan sejawatnya setelah nanti berpulang ke Jawa. Baik, luar biasa, cita-cita yang luar biasa. Terima kasih ya sekali lagi Serawan ya atas partisipasinya, baik kemarin dari mulai observasi dan hari ini pasca observasi. Luar biasa, perasaannya luar biasa. Terima kasih bantuannya. Baik, sekali lagi terima kasih Serawan. Mohon maaf atas waktunya ya. Mohon maaf mengganggu waktunya juga. Terima kasih. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi.